agar hati kami penuh hikmat mendengarkan firman-Mu, dan firman Tuhan ini menuntun hidup kami untuk dekat dengan Tuhan. Terpujilah Engkau, berkatilah hamba-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah saudara mendengar bahwa kunci keberhasilan seseorang bergantung kepada hukum memberi dan menuai? Memberi dan menuai. Saya ingin menceritakan satu kisah kepada saudara. Pada suatu saat, seseorang bercerita kepada saya bahwa ia dulunya adalah seorang yang berhasil. Pada suatu kali, ia melakukan berbagai usaha dan terus itu berhasil. Namun demikian, di akhir-akhir dari usahanya yang ia buat itu, ia mengalami kerugian besar. Ia menjadi putus asa, saudara-saudara. Dan salah satu usaha terakhir yang ia buat adalah menjadi petani. Dan memang benar, saudara-saudara. Pada saat ia mengolah tanahnya, ia menanam cabai. Tanaman cabai. Ia menanam begitu luas, berharap bahwa Tuhan memberikan kesempatan baginya untuk berhasil. Karena dia adalah anggota jemaat yang baik. Ia adalah anggota jemaat yang setia. Ia tidak pernah meninggalkan gereja, saudara-saudara. Ia lebih mengutamakan Tuhan daripada segala sesuatu. Namun masalahnya adalah mengapa ia sepertinya ditinggalkan begitu saja. Lalu ia mencoba memulai usahanya. Saudara-saudara, ia menggali tanah, ia mengolahnya baik-baik, ia kemudian menanam cabai. Pada awalnya saudara-saudara ia merasa gembira oleh karena tanaman cabainya tumbuh dengan subur. Saudara-saudara, ia merawat baik-baik. Tidak ada rumput di sekitar cabai itu. Ia memberikan pupuk, ia menyiram setiap hari, saudara-saudara. Karena ia memiliki iman, ia masih memiliki kesetiaan, saudara-saudara. Namun, pada saat umur cabainya itu 4 bulan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ia begitu kecewa. Kenapa ia begitu kecewa? Ternyata terjadi terjadi hama. Di tanaman cabainya itu saudara-saudara datang hama. Hama saudara-saudara. Ia melihat semakin hari cabainya ini mati satu persatu. Saudara-saudara, ia berdoa kepada Tuhan. Tetapi sepertinya tidak bisa, saudara-saudara. Lalu apa yang ia lakukan? Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ia sangat kecewa. Ia menangis, ia sangat sedih. Ia kembali ke rumah, saudara-saudara. Ia sangat kecewa. Dan apa yang terjadi? Ia mengingat peristiwa-peristiwa di mana Allah pernah mengasihinya. Ia mengulangi kembali sejarah di mana ia pernah diberkati oleh Allah. Tetapi dia teringat kepada satu hal. Ia pernah memberikan persembahan perpuluhan. Dan itu seringkali terjadi ia lakukan, saudara-saudara. Ia adalah setia. Ia memberikan persembahan di dalam gereja. Ia memberikan perpuluhan di dalam gereja. Malahan masih ada kertas-kertas kwitansinya, saudara-saudara. Lalu di dalam kemarahannya dan kekecewaannya. Dan dalam kesedihannya. Ia datang ke satu kantor. Di mana ia pernah memberikan. Di mana ia memberikan persembahan perpuluhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ia pergi berjalan. Dari rumahnya menuju ke kantor itu, saudara-saudara. Setelah sampai di halaman, ia langsung berteriak. Hai para pendeta-pendeta. Datanglah kemari. Dengarkanlah keluhan saya. Mengapa doa saya tidak dijawab oleh Tuhan? Saya sudah menjadi penata layanan yang baik. Inilah bukti-buktinya.
Saya menjadi anggota jemaat yang baik, tetapi mengapa saya mengalami peristiwa ini? Berbagai usaha yang saya lakukan gagal terus-menerus. Dan sekarang saya tanam cabai, sekarang juga akan mau mati. Lalu para pendeta-pendeta berkerumun di sekelilingnya, saudara-saudara. Mereka mengetahui bahwa anggota jemaat ini adalah anggota jemaat yang baik. Mereka mengetahui bahwa anggota jemaat ini adalah anggota jemaat yang setia. Memberikan persembahan perpuluhan mereka. Mendukung pekerjaan Tuhan. Pada saat itu beberapa di antara mereka menjadi sangat heran sekali. Apa yang dilakukan bagi orang tersebut, saudara-saudara. Lalu mereka memeriksa satu persatu. Ternyata dari bulan ke bulan mereka diperiksa menjadi anggota yang setia. Mendukung pekerjaan Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan melalui persembahan dan perpuluhan mereka. Saudara-saudara, pada saat itu tidak ada yang lain yang mereka dapat lakukan selain daripada mereka bertelut dan berdoa. Mereka mengajak Bapak itu, mari kita berdoa supaya Tuhan memberikan kuasanya, menunjukkan kuasanya bahwa Ia siap memberkati umatnya. Dan apa yang terjadi, saudara? Mereka berdoa, mereka bergumul dalam doa, mereka bergumul di dalam doa. Terus mereka berdoa kepada Bapak itu, dan Bapak itu pun pulang. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya adalah apakah Tuhan menjawab doanya, doa mereka pada saat itu? Tetapi saudara tahu, 1 minggu kemudian, maka terjadilah hujan yang sangat lebat. Yang sangat lebat. Dan membuat semua daun-daun cabai tadi berguguran sekaligus, saudara-saudara. Setelah itu datang musim kemarau. Dan pada saat yang sama, setelah daun-daun itu berguguran, saudara-saudara, tidak ada lagi hama. Lalu muncul lagi tunas-tunas baru. Tunas-tunas baru di tanaman cabai Bapak ini tadi. Dan pada saat yang sama, Tuhan menunjukkan kuasanya. Tanaman cabai itu begitu subur kembali, saudara-saudara. Pada saat subur, lalu kita sudah mengetahui hasilnya. Bahwa hasil dari tanaman itu sangat luar biasa sekali. Mereka bergembira. Tadinya mereka sangat kecewa. Tetapi mereka dipulihkan oleh karena Tuhan menunjukkan kepada mereka bahwa dengan setia kepada Tuhan untuk menjadi penata layanan, mengembalikan persembahan perpuluhan dan persembahan terpadu, saudara-saudara, maka Tuhan punya cara lain untuk memberikan kita keberhasilan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur pasal 116 ayat yang ke-12 dan juga sampai ayat yang ke-14. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam kitab Mazmur 116 dalam perjanjian lama ayat yang ke-12 sampai ke-14. Bagaimanakah akan kubelaskan kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Ayat yang ke-14. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ayat yang ke-14, saudara. Bagaimana membalaskan kebajikan Tuhan yang Ia sudah berikan kepada umat-umatnya. Saudara-saudara, ayat yang ke-14, Mazmur Daud mengatakan, caranya Daud untuk membayar kebajikan Allah, saudara-saudara, yang tidak terhingga, hanya dengan membayar nasarku kepada Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat pengalaman Daud, kita belajar dari pengalaman Daud. Ia telah dipimpin dan diberkati oleh Tuhan.
Kendati pun dia adalah orang lemah, jatuh ke dalam berbagai kesalahan dan kekurangan, dosa-dosa saudara-saudara. Tetapi ia kembali kepada Tuhan. Ia tidak mau meninggalkan Tuhan di sepanjang hidupnya. Apapun yang terjadi, mau dihukum Tuhan atau tidak dihukum, atau diberkati Tuhan, selalu kembali kepada Tuhan. Dan ia diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya ia berkata, Tuhan, dengan apakah aku balaskan semua kebaikanmu yang telah engkau berikan kepadaku? Ia sudah menerima berkat saudara-saudara. Tapi ia jawab di ayat yang ke-14, dia katakan, dengan membayar nasarku kepada Tuhan. Saudara-saudara, dimanapun Anda berada pada saat ini, saudara mungkin sudah menerima banyak berkat daripada Tuhan. Saudara mungkin sudah menerima berkat-berkat Tuhan. Berkat kepada anak-anak, berkat kepada keluarga, berkat dalam berbagai usaha. Tidak bisa diukir dengan kata-kata saudara-saudara. Apa yang dilakukan oleh Tuhan bagi kita luar biasa sekali. Sangat luar biasa sekali. Tidak bisa digambarkan dengan kata-kata saudara-saudara. Bahwa Tuhan begitu baik memberikan kebajikan kepada kita. Kebaikannya meluap-luap dicurahkan kepada kita. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana aku bayarkan nasarku kepada Tuhan? Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Cara untuk membayar nasar kita kepada Tuhan, saudara-saudara. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mempersembahkan hidupmu kepada Allah. Dan itu adalah persembahan yang kudus. Apakah hanya tubuh kita, saudara? Sesungguhnya ayat ini mengatakan, saudara-saudara, dengan mempersembahkan seluruh hidup kita mencakup 4 hal. Persembahan apa itu di dalamnya? Yang terkandung di dalamnya. Mempersembahkan waktu kita kepada Tuhan. Mempersembahkan talenta-talenta kita kepada Tuhan. Menjaga diri kita ini saudara-saudara supaya terpelihara di dalam Tuhan. Karena Tuhan katakan bahwa kalau kita merusak tubuh kita ini, maka Tuhan juga akan merusak diri kita, saudara. Tapi ia tidak mau seperti itu. Ia mau supaya kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus di hadapan Allah. Dan yang terakhir saudara-saudara, ini mencakup ini semua. Yang terakhir adalah mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan, membantu pekerjaannya di dalam dunia ini. Persembahan apa? Yaitu mengembalikan persembahan perpuluhan kepadanya. Dan memberikan persembahan khusus kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya rindu membacakan kepada saudara dalam kitab dalam kitab Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10 bagian B. Tuhan berkata demikian, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sekali lagi, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bagaimana kita mengartikan ini saudara-saudara? Yesus datang ke dalam dunia ini bukan saja untuk menebus kita dari semua dosa dan kesalahan saudara-saudara. Saya mau katakan kepada saudara
bukan saja untuk keselamatan jiwa kita. Ia datang ke dalam dunia ini supaya kita siap bagi kedatangannya yang kedua kali. Akan tetapi kedatangannya juga di dalam dunia ini memberikan kepada kita pengertian bahwa Allah juga siap memberkati kita dalam kehidupan kita sehari-hari bila mana kita datang kepada Tuhan. Dan itu tidak tanggung-tanggung, saudara-saudara. Yesus memberikan janji kepada kita, aku akan memberikanmu melimpah, saudara-saudara. Supaya kita mempunyainya dalam segala kelimpahan. Mempunyainya dalam segala kelimpahan. Luar biasa sekali. Bukankah sewajarnya bahwa semua orang Kristen yang hidup di dalam Tuhan ini adalah semuanya kita memiliki segala sesuatu dalam kelimpahan. Dalam kelimpahan. Ada beberapa janji Tuhan yang kita sudah dengarkan, saudara-saudara. Bahwa Tuhan siap untuk memberkati kita. Saya memahami ayat ini, saudara-saudara, dengan memberikan contoh kepada saudara, ilustrasi. Pada suatu saat, seorang anggota jemaat saya mengundang saya untuk berdoa di kebunnya. Karena ia siap untuk menanam pepaya. Ia membuka pepaya ini, saudara-saudara, enggak tanggung-tanggung, 2 hektar. Luasnya 2 hektar. Ia menebang pohon, ia membakar, lalu ia menanam. Sungguh senang hatinya, saudara-saudara. Ia sudah mulai menghitung-hitung berapa keuntungan yang ada di dalamnya. Pada saat itu, ia datang kepada saya dan mengundang saya untuk berdoa. Dan kami berdoa, saudara-saudara. Beberapa minggu saya mendengarkan kabar bahwa pohon pepayanya ini tumbuh subur, saudara-saudara. Luar biasa sekali. Setelah beberapa bulan kemudian, mulailah berbunga. Setelah itu berbuah. Dan sudah mulai mengkal, saudara-saudara. Lalu, apa yang terjadi? Saya melihat ia tidak datang ke gereja, saudara-saudara. Sabat berikutnya saya melihat bahwa ia tidak datang ke gereja kembali. Berikutnya, saya melihat bahwa ia tidak datang ke gereja. Lalu kemudian saya datang kepadanya. Kenapa Bapak tidak datang ke gereja? Biasa sebagai gembala yang baik memperhatikan anggotanya. Saya katakan, mengapa Bapak tidak datang ke gereja? Dia bilang, Pak Pendeta, ini buah pepaya ini kalau tidak ada yang jaga, waduh, monyet datang. Saudara-saudara tahu, kalau monyet datang, saudara-saudara, itu bukan 1 ekor, 2 ekor. Akan tetapi bergerombolan, saudara-saudara. Ada yang 50 dalam satu kelompok. Ada sampai 75 satu kelompok. Ada sampai 100 dalam satu kelompok. Wah, luar biasa sekali. Kalau itu setiap hari, maka dia pasti akan mengalami kerugian. Dia katakan kepada saya, Pak Pendeta, doakan saya sekali lagi. Doakan saya sekali lagi. Saya mau datang ke gereja. Saya mau Tuhan menjaga kebun ini. Saya mau datang ke gereja. Dan saya akan menjadi seorang penata layanan. Untuk mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan memberikan persembahan terpadu saya. Persembahan khusus saya kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa. Dan memang Tuhan mendengarkan doa saya. Bagaimana caranya? Pada suatu hari dikatakan oleh Bapak itu, datanglah monyet besar yang disebut dengan orang utan, saudara. Orang utan. Pada saat dia datang, lalu Bapak yang memiliki kebun ini, dia melihat ada orang utan sedang membawa buah pepaya
menggendongnya dan dia siap untuk pergi. Lalu kemudian bapak ini mengejarnya, melemparnya saudara-saudara. Tapi apa yang terjadi? Semua buah yang ada di tangannya tadi saudara-saudara terjatuh. Akhirnya binatang yang besar ini, orang utan ini tadi saudara-saudara, dia meraung-raung berteriak seakan-akan menangis saudara-saudara. Akhirnya bapak ini sangat sedih sekali. Orang utan ini naik ke atas pohon. Dia mendengar itu orang utan berteriak terus seperti menangis. Lalu ia tidak tega juga mengusirnya. Begitu jauh saudara-saudara. Akhirnya ia membiarkan orang utan itu ada di atas pohon. Apa yang terjadi saudara? Ia mengambil buah itu lalu ditaruh di bawah pohon. Dan dibiarkan orang utan itu ada di situ. Dan Tuhan berkuasa saudara-saudara. Pada akhirnya di hari-hari yang akan datang berikutnya, ketika monyet datang saudara-saudara dengan bergerombolan, lalu monyet yang besar tadi ini turun secepat kilat saudara-saudara, lalu mengusir semua monyet-monyet yang lain tadi dalam kelompok-kelompok yang lain. Luar biasa saudara-saudara. Ia percaya kepada Tuhan. Dan berikutnya saya tidak menemukan alasan mengapa ia tidak datang ke gereja. Ia datang ke gereja saudara-saudara. Lalu saya mau katakan kepada saudara bahwa ketika kita setia untuk mengembalikan persembahan perpuluhan kepadanya, lalu ketika kita membayar nasar-nasar kita kepada Tuhan dalam berupa persembahan-persembahan khusus yang kita bawa dalam gereja, yang disebut mungkin persembahan terpadu saudara-saudara. Saudara-saudara, Tuhan memastikan kepada kita bahwa Ia segera akan memberkati kita. Dan inilah yang dialami oleh Bapak ini. Ia tidak mengalami kerugian banyak saudara-saudara. Oleh karena Tuhan memberikan kuasa. Ada banyak cara yang dilakukan oleh Tuhan untuk memberkati umatnya bila mana kita setia kepada hal ini. Dan itulah janjinya. Ia datang untuk memberikan kelimpahan kepada umatnya. Dalam Maleakhi pasal yang ketiga, saudara-saudara, Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-6 sampai yang ke-12. Kalau kita membaca secara keseluruhan ini, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka kita akan melihat, dikatakan seperti ini. Saya mulai di ayat yang ke-8. Judulnya adalah pembayaran persembahan perpuluhan, menyenangkan hati Allah. Ayat yang ke-8. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan perpuluhan dan persembahan khusus. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Saudara-saudaraku, sesungguhnya adalah mengembalikan persembahan perpuluhan dan memberikan persembahan terpadu, persembahan khusus kita sebagai ucapan rasa syukur kita, adalah luapan dari kita mengasihi Allah. Memang ini adalah bagian dari perjuangan iman kita, saudara-saudara. Seringkali kita khawatir, bimbang. Tapi ini percayalah saudara-saudara. Percayalah kepada firman Allah. Ini adalah janjinya. Dan telah banyak dialami oleh umat-umat Allah saudara-saudara. Saya mau katakan kepada saudara bahwa ada banyak umat-umat Allah yang telah saya saksikan
Bahwa ketika mereka dengan penuh keberanian memberikan persembahan perpuluhan mereka, mengembalikan persembahan mereka, memberikan persembahan terpadu, persembahan khusus mereka, mengembalikannya ke dalam gereja, dalam perbendaharaan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya telah observasi betapa mereka diberkati oleh Tuhan, diberkati keluarga mereka, diberkati anak-anak mereka, diberkati cucu mereka, semua usaha-usaha mereka. Saudara-saudara, tinggal keberanian kita sekarang ini. Apakah kita berani untuk memberikan persembahan perpuluhan? Saya mengetahui benar bahwa begitu banyak kebutuhan-kebutuhan kita di dalam dunia ini. Saya mengetahui benar betapa banyak keperluan-keperluan yang kita butuhkan, saudara-saudara. Namun saudara-saudara, jangan pernah gelisah hatimu. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Imanilah firman Tuhan. Karena Ia katakan dalam ayat yang terakhir itu, ujilah aku. Ujilah aku, saudara-saudara. Saudara-saudara, apakah sudah menguji Tuhan? Saudara-saudara, saya pernah menguji Tuhan. Betapa Ia tepat memberikan jawaban kepada keperluan-keperluan yang saya butuhkan. Karena Tuhan bilang, ujilah aku. Maka sekarang, apa yang harus kita lakukan? Supaya berkat Tuhan itu mengalir atas kita. Tidak ada yang lain, saudara. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan sebagai persembahan. Yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Artinya, Tuhan mau supaya kita menyerahkan segenap hidup kita kepada Tuhan. Tuhan mau juga kita mengasihi Dia. Tuhan mau juga kita mengucapkan syukur kepadanya melalui persembahan kita kepadanya. Saudara-saudara, ada banyak berkat. Yakinlah saudara, saya mendapat jaminan untuk itu, saudara-saudara, saya sebagai hamba Tuhan. Saudara-saudaraku, percayalah kepadanya. Persembahkanlah hidupmu. Kembalikanlah apa yang menjadi miliknya. Karena sesungguhnya di sana ada banyak berkat Tuhan yang siap diberikan oleh Tuhan kepada kita semua. Saya akhiri firman Tuhan ini dengan mengajak kita supaya kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kami sembah dan kami muliakan. Pencipta langit dan bumi beserta segala isi. Engkau telah menciptakan kami dan memberikan kami kehidupan. Dan janjimu pada saat ini supaya kami memiliki kehidupan yang berkelimpahan. Bagaimana caranya kami membalas kebaikan? Selain daripada kami mempersembahkan tubuh kami ini sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Izinkanlah kami Tuhan diterima di dalam kerajaan-Mu ketika kami mempersembahkan tubuh kami ini sebagai persembahan kepada Tuhan. Ya Tuhan kami juga rindu untuk mengembalikan persepuluhan kepadamu. Memberikan persembahan-persembahan terpadu sebagai persembahan khusus kami. Supaya Tuhan memberkati kami. Kami mendapatkan jaminan pada hari ini bahwa Engkau sanggup membuka tingkap-tingkap langit surgawi bila mana kami mengembalikannya. Itulah iman kami Tuhan. Bangkitkanlah iman kami. Berikanlah kami sebuah jaminan bahwa Engkau sanggup melepaskan kami dari semua kekhawatiran hidup di dalam dunia ini. Dan Engkau memberkati kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Bapa di dalam surga, hamba berdoa bagi seluruh pemirsa dimanapun mereka berada pada saat ini. Bila mana mereka setia mengembalikan persembahan perpuluhan mereka di hadapan Tuhan. Bila mana mereka telah setia memberikan persembahan mereka di hadapan Tuhan. Maka kiranya penuhilah janji